Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Summa amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bertemu kembali dalam kajian kita masih tentang puasa yang semoga bisa menjadi bekal kita di Ramadan depan, ya, yang sebentar lagi kita akan bertemu dengannya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin langsung saja agar menyingkat waktu, waktunya juga sebentar, ya. Kali ini kita akan membahas tentang muftirat as-shaim, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Kita akan bacakan. Yang pertama adalah al-aklu wasyurb, yaitu makan dan minum amdan, secara sengaja. Makan dan minum yang secara sengaja di bulan puasa, di bulan Ramadan, siang hari, ya, maka itu membatalkan puasa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau seseorang ia makan dan minum tapi tidak sengaja? Dia lupa, biasanya di awal-awal Ramadan itu lupa masuk ke rumah, buka kulkas, tahu-taunya diminum. Diminum, glek, 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 glek. Ya. Kemudian baru ingat, oh iya, ini kan Ramadan. Maka bagaimana hukumnya? Ya. Hukumnya puasanya adalah sah. Ketika seseorang lupa dia berpuasa kemudian makan dan minum, sebagaimana kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutim saumahu fa innallaha at'amahu wa syaraw at'amahu wa saqaw. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa lupa, ia lupa, ya, kemudian makan dan minum sedangkan ia sedang berpuasa, ya, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya ia lanjutkan puasanya, karena itu Allah yang memberikan ia makan dan memberikan ia minum. Ya. Itu yang pertama yang membatalkan puasa, makan dan minum secara sengaja, ya, karena lupa atau hal yang lain. Kemudian yang kedua, yang membatalkan puasa berikutnya adalah al-jima', yaitu berhubungan suami dan istri. Ya. Ini bahkan tidak hanya membatalkan puasa, akan tetapi harus bayar kafarat. Harus bayar kafarat seorang yang ia berhubungan suami istri di siang Ramadan, maka ia bayar kafarat, membebaskan budak kalau mampu. Kalau nggak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut.
Kalau tidak mampu lagi, maka memberi makan 60 orang miskin. Begitu. Kemudian lalu pertanyaannya bagaimana kalau lupa? Ini agak susah, Bapak Ibu ya. Kalau hal ini lupa karena 2 orang. Ya. Suami dan istri. Mungkin suaminya lupa, istrinya nggak lupa. Jarang sekali itu terjadi. Begitu. Ya. Dan tentunya kalau lupa sama hukumnya dengan tadi. Ya. Biar menyingkat waktu, langsung saja nanti pertanyaannya. Kemudian hal berikutnya yang membatalkan puasa adalah at-taqayyu amdan, yaitu muntah secara sengaja. Ya. Muntah secara sengaja. Kata Rasulullah SAW, man dara'ahul qaid falaysa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ia kalah oleh rasa muntahnya kemudian muntah, berarti ini muntah tidak disengaja. Fala qada alaihi wa falyaqdi. Dia tidak mengkodok, tidak mengganti puasanya. Akan tetapi barang siapa yang ia sengaja dimuntahkan, padahal dia tidak ingin muntah, maka dia harus mengkodok puasanya. Ya. Itu yang ketiga, ya, disingkat saja. Yang keempat adalah al-hijamah. Al-hijamah itu mengeluarkan darah ya, dari tubuh. Ya. Di obat itu dulu pakai tanduk. Ya. Apa namanya, Pak? Hijamah ini bahasa kitanya bekam. Ya. Bekam. Kata Rasulullah SAW, berbukalah orang yang berbekam, ya, orang yang dibekam dan orang yang membekam. Ya. Kata Rasul, aftir al-hajim wal mahjum. Berbukalah orang yang ia dibekam atau orang yang sedang bekam. Dia disuruh berbuka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian yang kelima yaitu khuruju damil haid atau nifas, khusus buat perempuan, yaitu ketika haid ataupun nifas. Kata Rasulullah SAW, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Ya. Dzalika min nuqsani diniha. Kata Rasulullah SAW, tidakkah ketika ia haid itu tidak puasa dan tidak salat, maka itulah kekurangan agama perempuan. Dan yang keenam, hal yang membatalkan puasa berikutnya adalah niatul fitr. Seseorang berniat untuk berbuka puasa. Mungkin karena lelahnya, karena capeknya, ya. Biasa misalkan nang tukang panas-panasan, kemudian dalam hatinya, saya ingin buka puasa nih. Ingin buka puasa, pulang sudah niat azam. Ingin buka puasa. Pulang buka pintu, buka kulkas, ternyata tidak ada apa-apa. Keluarganya semuanya puasa. Kulkasnya kosong. Maka itu pun sudah batal puasa. Karena niat ia membatalkan puasa. Rugi. Begitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu ariddah. Seseorang yang ia keluar dari Islam, ya murtad dari Islam, maka ini pun otomatis ia batal puasanya. La in asyrakta batalna amaluka. Ketika engkau berbuat kesyirikan, maka dihapus semua amalan engkau. Ya. Itu ada beberapa hal tadi, 7 hal yang membatalkan puasa. Ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan tentang tadi yang disampaikan sebelum saya teruskan hal berikutnya. Ya. Biar tidak lupa apa yang mau ditanya atau tidak ngantuk. Begitu. Mangga Pak, ada hal yang membatalkan. Waalaikumsalam.
Iya, terima kasih. Jadi pertanyaannya tentang gosok giginya, Pak ya. Iya. Tentang gosok gigi, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya. Memakai pasta ataupun tidak, ya, itu hal yang tidak membatalkan puasa. Ya. Di zaman dahulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu siwak, selalu memakai siwak. Puasa tidak puasa pakai siwak. Siang sore pakai siwak. Dan siwak itu mungkin kalau yang pernah nyicipi, Bapak ya, rasanya agak asin-asin gimana begitu, ya. Yang penting tidak ada yang tertelan sampai ke tenggorokan, maka tidak membatalkan puasa. Maka begitu pula ketika kita sikat gigi, memakai odol, ya, odolnya yang sriwing-sriwing begitu ya, begitu. Ya, maka fatwa Lajnah Daimah pun, Syekh bin Bas, dan lain-lainnya, itu tidak membatalkan puasa selagi tidak sampai masuk ke tenggorokan. Ya. Ingat batasannya, tidak sampai masuk ke tenggorokan. Maka ketika masuk ke tenggorokan, sengaja ditelan, enak manis rasanya jeruk misalkan, dan seterusnya, maka itu membatalkan puasa. Ya. Begitu. Adapun ketika tidak disengaja gosok gigi, ya, pengen bersih giginya, ternyata ada yang tertelan tidak sengaja, maka makfun tentunya itu dimaafkan. Begitu, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi barangkali? Waalaikumsalam. Mengapa? Pertanyaannya oh iya Pak, sama Pak. Saya juga masih belajar Pak, mangga. Ada orang kerja kerjanya keras. Iya. Kerja tukang sabun, iya. Ada orang bekerja penggali pasir tapi kerjanya silam. Iya. Di nyelam Pak ya? Silam alias dulu. Iya, selalu nyelam ya. Iya Pak. Terus pada umumnya ada bilang makruh atau biasa. Itu hukumnya gimana? Orang kerjanya juga silam pasir ikan. Iya. Ya, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus sekali, Bapak sekalian. Bagaimana hukumnya orang yang lagi berpuasa Ramadan, kemudian ia nyilam? Ya. Ia selulup bahasa Jermannya. Ya. Maka jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang menyelam ke dalam air itu, ya, ditakutkan ada air yang masuk ke tenggorokannya. Apakah melewati hidung ataupun melewati mulutnya. Maka tidak aman. Ya. Tidak aman, maka tentunya ketika lagi berpuasa, hendaknya seorang ini meninggalkan dulu hal tersebut. Pekerjaan itu kalau bisa ditinggalkan dulu. Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama. Ya, kalau bisa ditinggalkan yang insya Allah. Kata Rasulullah SAW, man taraka syai'an lillahi abdalahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah niatnya, ya, abdalahu khairan minhu, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Bisa jadi ketika ia misalkan meninggalkan pekerjaan tersebut karena Allah tidak mau puasanya batal, tidak mau puasanya makruh, ya, kemudian ia tinggalkan, maka Allah akan gantikan dengan pekerjaan atau hal yang lebih baik. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ketika memang tidak bisa sama sekali seseorang tersebut, harus kerjanya seperti itu. Tidak ada lagi. Ya, ini sih dianggap saja suatu yang harus dilakukan, misalkan ini. Ya. Maka jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka dia harus bisa menjaga kira-kira jangan sampai ada yang masuk ke tenggorokannya. Ya. Karena itu bisa membatalkan puasa. Dan
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seseorang ya yang ia mungkin di zaman kita dulu ketika kita mandi itu jangan digerujuk, jangan disiram kepalanya katanya ketika puasa. Ya. Katanya makruh begitu. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sobba ala ra'sihil ma' wa huwa sha'im min syiddatil har. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau menumpahkan, menyiramkan air ke atas kepalanya, digerujuklah bahasa kitanya, ya. Kenapa? Karena saking panasnya sedangkan beliau lagi puasa. Ya. Maka tidak mengapa seseorang itu memberikan air ke kepalanya digerujuk, ya, disiram kepalanya biar adem, ya, karena panas misalkan atau karena apa, ya. Asalkan ia aman dari air yang masuk ke dalam tenggorokannya. Maka itu diperbolehkan. Maka dari situ, ketika seorang pekerja tersebut tidak mampu meninggalkan pekerjaan tadi dan harus dilakukan, maka kira-kira agar tidak masuk airnya ke dalam tenggorokannya. Begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi barangkali Bapak Ibu sekalian. Ya, barangkali ada yang ditanyakan. Mumpung waktunya masih ada. Kalau tidak ada kita teruskan, Bapak Ibu sekalian ya, untuk menyingkat waktu, yaitu mustahabat siam tentang hal-hal yang disunahkan di dalam puasa. Ya. Yang pertama adalah sahur. Disunahkan di dalam puasa itu sahur. Ada orang yang misalkan, saya sih kuat, nggak usah sahur lagi. Ya, itu menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Kata Rasul, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian, makan sahurlah, karena dalam sahur itu berkah. Kita akan mendapatkan berkah dengan sahur. Maka sahur. Ya. Kemudian sunnah berikutnya, ya, yaitu takhir as-suhur, yaitu mengakhirkan sahur. Kalau tadi kan sahur ya, mungkin sahurnya ada yang jam 12, takut tidak bangun sebelum subuhnya, ya. Maka sunnahnya sahur itu adalah mendekati waktu subuh. Mendekati waktu subuh. Kapan waktunya? Ya. Rasulullah SAW itu sahur bersama para sahabatnya, kata para sahabatnya, tasahar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa kumna ila shalah. Kami itu sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah sahur itu bangun kami salat subuh. Itu menunjukkan sebentarnya waktu itu. Artinya mepet di waktu mau subuh. Kam kana qadra ma bainahuma. Berapa ukurannya kira-kira antara sahur dan sholat tersebut? Maka seorang sahabat mengatakan khamsina ayat. Kira-kira kalau ayat dibaca 50. Ya, 50 ayat dibaca segitu kira-kira. Ya. Jadi waktunya sebentar. Dan di kita ya, di Indonesia ini ada istilahnya imsak gitu ya. Imsak. Imsak ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mungkin berfaedah buat kita, membangunkan kita, oh ini tuh cepat-cepat mau selesai waktunya. Begitu ya. Akan tetapi imsak itu masih boleh makan sahur sampai datangnya suara azan subuh. Begitu. Jadi sunahnya kita ini mengakhirkan sahur. Begitu. Kemudian yang ketiga, sunnah berikutnya adalah takjilul fitr, yaitu mempercepat berbuka ketika maghrib, ya segera berbuka, dibatalkan. Ya. Apakah dengan korma, apakah dengan minum, atau hal yang lainnya. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam la yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitr.
Manusia dalam keadaan masih baik ketika ia mempercepat membatalkan puasa, yaitu berbuka. Begitu. Ya. Dan yang keempat, sunnahnya berbuka itu dengan rutobat. Dengan rutob. Apa itu rutob? Rutob itu kurma muda, Bapak Ibu. Ya, kalau kita bisa mendatangkan kurma muda, maka itu bagusnya. Ya, kalau tidak ada tamarat, habit tamarat dengan kurma tua. Kalau tidak ada lagi hasahasu bilma, yaitu dengan air putih katakannya. Dan yang kelima yaitu kita berdoa sebelum kita berbuka. Salah satu doa laturat. 3 doa yang tidak akan ditolak. Kapan itu? Di antaranya adalah orang yang puasa sebelum berbuka. Begitu ya. Dan berikutnya sunnah-sunnah berikutnya adalah iksaru minas sedekah. Kita ini memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Al-Qur'an, dan memberikan makan orang-orang yang berbuka. Dan kemudian yang ketujuh adalah al-ijtihad fi sholatil lail. Kita terus berusaha di dalam sholat malam. Dan kedelapan, kalau mampu kita al-i'timar, yaitu umrah. Karena umrah itu fi Ramadan ta'dilu hajjah. Bahwasanya umrah di Ramadan itu sama pahalanya dengan berhaji. Dan yang kesembilan, kita mengatakan ini shaim. Ya, mengatakan ini shaim, saya berpuasa ketika ada orang yang mengajak kita bertengkar, mengajak kita berantem dan semacamnya. Katakan ini shaim. Mungkin itu tentang hal-hal yang disunahkan di dalam berpuasa. Ya, barangkali ada yang perlu ditanyakan tentang hal-hal tersebut. Enggak? Tuh, sebentar lagi. Agak cepetan, Pak, ya, menyampaikan yang saya juga singkat ini. Sampaikan. Ya. Mangga, Pak. Iya. Mana, Pak? Agak dekat, Pak, itunya mic-nya. Mm-mm. Oh, mau berbuka puasa ada niatnya tidak, begitu ya? Yang mungkin kita sering niatkan dulu itu Allahumma lakasumtu, gitu tuh, Pak, ya. Ya, mau berbuka puasa itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, doa yang sahih, bukan niat ini ya. Doa yang sahih ketika berbuka itu dahabat doma wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Ya. Itu doa ketika berbuka puasa. Dahabat doma wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Ya, itu doanya ketika kita berbuka puasa yang sahih dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun doa yang dulu kita hafal, maka itu tidak ada dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi barangkali? Ya, mangga, Pak. Iya, benar. Mangga. Kalau saya sih sekarang ya. Iya, mangga, Pak. Orang yang dan orang yang iya, Pak. Sama, Pak. Saya juga masih belajar. Mangga. Jadi ada orang ya seperti saya kayak saya paham. Terus puasa tuh emang tujuannya baik. Tiba-tiba pertanyaannya ya, puasanya batal. Itu bukti gimana ya? Itu tujuannya musuh pengen pun akan kita awalnya kerja keras dulu. Iya. Jadi apakah kita sesudahnya puasa dari dia bagaimana? Ini puasa Ramadan apa puasa sunnah, Bapak? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan ya? Iya.
Yang pertama, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, puasa Ramadan itu adalah hal yang wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kutiba alaikum, dituliskan, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana dituliskan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya. Kemudian ketika kita misalkan pekerja keras, apakah tadi tambang pasir ataukah kuli batu dan seterusnya, ya, dalam keadaan yang sangat capek, ya, kemudian membatalkan puasanya, ya, maka tidak boleh di dalam Islam, tidak diperkenankan, ya, kecuali dia sakit, ya, kecuali ia sakit, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, barang siapa yang ia sakit safar maka diganti di hari yang lain. Begitu. Adapun ketika tidak sakit karena capek dan seterusnya, maka sungguh jamaah sekalian rahimanullah, demi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika puasa mereka berperang. Mereka berperang. Dan perang itu tidak seperti kerja. Perang itu lebih daripada bekerja, ya, larinya, pedangnya dan sebagainya benar-benar lebih daripada bekerja, dan mereka tetap berpuasa. Dan ini yang menjadi contoh bagi kita agar kita menguatkan diri kita karena Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang ia bertawakal, berserah diri kepada Allah, saya berpuasa niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun selama bukan uzur, ya, maka Allah akan kuatkan dia untuk berpuasa. Begitu. Allah akan jadikan ia kuat menahan lapar, dahaga dan seterusnya. Begitu, Pak, ya. Jadi puasa Ramadan ini hal yang wajib, dan di zaman Nabi begitu perang pun yang begitu berkecamuk tetap berpuasa. Begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak, pakai enggak, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi biasa puasa Senin Kamis, Bapak, ya. Kemudian bertemu dengan Ramadan itu hari Selasa misalkan. Gitu, Pak, ya, pertanyaannya. Apakah kita tetap puasa? Ya. Ada larangan di dalam hadis itu, ya, kata Rasul, jangan puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan. Ya. Tidak boleh berpuasa sehari 2 hari sebelum Ramadan. Maka kalau Selasa, Senin dan Ahadnya itu jangan. Ya, itu bagi orang yang tidak biasa berpuasa sunnah. Larangan itu tuh, Pak. Ya. Adapun orang yang biasa puasa Senin Kamis, kemudian bertemulah hari Senin itu puasa sunnah. Kemudian Selasanya puasa Ramadan, maka larangan itu tidak berlaku bagi orang yang biasa melakukan puasa sunnah. Jadi tidak mengapa Bapak Seninnya puasa, kemudian Selasanya itu puasa Ramadan. Begitu. Diperbolehkan karena kita biasa puasa Senin Kamis. Dan tidak boleh kalau orang yang tidak biasa tiba-tiba puasa Seninnya, ya, atau Ahadnya, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Begitu. La tasumu, kata Rasul, jangan puasa yom o yomain, sehari 2 hari sebelum qabla Ramadan, sebelum Ramadan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jam 1 lebih, Pak. Pas. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian.
makruhat ya insya Allah dilacak saja lah. Waalaikumsalam Pak. Monggo Pak. Orang kuat, tapi ibadah yang melakukan digunakan di setiap urusan haji. Bagaimana hukumnya? Iya, Masya Allah ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah azza wa jalla. Orang yang berpuasa orang yang berpuasa kemudian tidak sholat, ini pertanyaannya ya, begitu singkatnya. Maka kalau secara hukum fikih nih Pak, ya, hukum fikih, orang yang puasa itu syarat rukun wajibnya dan sebagainya itu sholat itu tidak, artinya sah, begitu secara fikih. Secara fikih. Akan tetapi kebanyakan ulama mengatakan orang yang puasa tidak sholat percuma puasanya, begitu. Karena hal yang paling ditekankan adalah sholat, ya, bukan puasa, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelewat pada hal-hal yang makruh, hal-hal yang apa-apa ya, bisa adanya saja. Waktunya singkat.